Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai penilaian kerja pada PT MNC Kabel Mediacom, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen sumber daya manusia. Penilaian kerja atau performance operation adalah sistem formal untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tugas individu atau tim. Penilaian kerja merupakan faktor penting untuk suksesnya manajemen kerja. Meskipun penilaian kerja hanyalah satu unsur manajemen kinerja, sistem tersebut penting karena mencerminkan secara langsung rencana strategik organisasi. Pada PT MNC Kabel Mediacom, di mana terdapat indikator penilaian kerja karyawannya, yaitu terdapat beberapa indikator yang diantaranya yaitu mencakup kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, serta kemandirian yang dijabarkan menjadi 8 indikator sebagai berikut. Yang pertama adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, kemampuan menjalin hubungan sosial dengan rekan kerja, dan kemampuan kerjasama. Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja diperlukan agar karyanya dapat cepat beradaptasi baik dengan sesama maupun dengan bidang pekerjaan masing-masing. Untuk diperlukan kenyamanan lingkungan kerja dan hubungan sosial yang baik antar sesama rekan kerja. Ketika suasana dan hubungan sosial yang baik telah tercipta, maka kerjasama yang baik akan dengan otomatis berjalan antar tenaga kerja. Yang kedua adalah pemahaman atas prosedur, di mana kebijakan dan juga peraturan perusahaan yang ditetapkan, ketaatan kepatuhan terhadap peraturan dan kode etik. Diperlukan tingkat kecerdasan yang cukup dan tingkat pendidikan yang memadai untuk tenaga kerja agar dapat memahami prosedur pekerjaan dengan baik. Lalu yang ketiga adalah sikap kerja, rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan, disiplin kerja, dan juga sikap melayani unit kerja lain yang terkait dalam proses kerja. Yang keempat ada kemampuan untuk berprestasi, inisiatif, tempo kerja, kemampuan belajar, keterbukaan menerima umpan balik untuk meningkatkan diri. Karyawan dapat dikatakan berprestasi itu apabila mencapai atau bahkan melampaui target yang ditentukan oleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah 5 kemampuan. Yang kelima yaitu kemampuan memahami pekerjaan dan permasalahan kerja, daya analisa, ketelitian, dan penentuan prioritas pemecahan masalah. Pemahaman pekerjaan amat sangat diperlukan dalam segala bidang pekerjaan. Karyawan ini akan bisa segera menyelesaikan pekerjaannya apabila karyawan memahami bahkan dengan mudah menemukan solusi dalam berbagai masalah yang sedang dihadapi. Yang keenam adalah kemampuan mengkomunikasikan ide atau gagasan yang jelas dan sistematis. Setiap karyawan pasti memiliki gagasan kreatif masing-masing untuk memberi inovasi kepada perusahaan demi berkembangnya sebuah lini yang mereka pegang. Di sini karyawan yang senantiasa memberikan ide yang dapat memajukan sebuah sistem, prosedur budidaya positif, serta tata kelola yang positif. Jika ide tersebut disampaikan dan dikelola dengan jelas dan sistematis, bukan hanya berguna untuk inovasi saja, ide atau gagasan yang dikomunikasikan dengan baik akan memudahkan karyawan dalam konteks tim kerja untuk bersama-sama memecahkan permasalahan yang ada di perusahaan itu. Yang ketujuh adalah kemampuan teknis, di mana keluasaan wawasan yang terkait dengan teknis pekerjaan, kreativitas dalam penyelesaian. PT MNC Kabel Mediacom nilai karyawan yang memiliki kecakapan serta teknis, hal ini berguna untuk para karyawan agar senantiasa belajar dan juga memahami cara menyelesaikan tugas dengan benar dan mengetahui perkembangan terbaru serta memahami dengan jelas peran mereka dalam tim perusahaan. Yang kedua adalah 8, yang ke-8 adalah prestasi lain yang menunjang dalam penilaian kerja karyawan PT MNC Kabel. Prestasi menunjang ikut disertakan dalam penilaian kerjanya. Selanjutnya ada tujuan diadakannya sistem penilaian kinerja pada PT MNC Kabel Mediacom. Yang pertama adalah untuk mengevaluasi kinerja para karyawan. Hal ini bertujuan agar mereka senantiasa bekerja dan performanya itu bakal terus naik. Yang kedua adalah agar menjadi acuan karyawan dalam bekerja supaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah penilaian kinerja juga menjadi acuan perusahaan dalam pengambilan keputusan, di mana promosi serta dapat menjadikan bahan identifikasi pelatihan yang diperlukan untuk karyawan. Yang keempat adalah membantu menentukan struktur pengupahan dan penggajian yang sesuai. Yang kelima sebagai bentuk perhatian dan apresiasi tentunya terhadap karyawan yang bekerja dan berkontribusi itu
lebih perusahaan agar merasa diperhatikan dengan harapan meminimalisir karyawan yang resign akibat kinerja yang tidak dihargai. Jadi di sini sebagai bentuk apresiasi perusahaan. Yang keenam adalah kinerja yang bertujuan sebagai tolak ukur saat pegawai dalam masa training dan akan diangkat. Selanjutnya adalah metode penilaian kerja pada PT MNC Kabel Mediacom, di mana pada PT MNC Kabel Mediacom itu menggunakan tipe penilaian subjektif karena sistem penilaian ini berdasarkan pada pengevaluasian seberapa baik kinerja karyawan didasarkan dengan analisis yang teliti mengenai perilaku yang relevan dilakukan pekerja atau karyawan tersebut. Sedangkan metodenya yaitu dengan menggunakan penilaian kerja pada PT MNC Kabel Mediacom itu dengan menggunakan rating scale. Dalam proses penilaian kerja menggunakan metode rating scale, pihak penilaian memberikan penilaian pada karyawan didasarkan itu pada faktor-faktor atau standar kinerja karyawan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Itu meliputi pemahaman, baik itu prosedur, kemampuan teknis dalam berkomunikasi, pengetahuan tentang pekerjaan, kerjasama, hingga prestasi kerja. Selanjutnya ada pihak penilaian juga memberikan penilaian berupa uraian secara tertulis. Di sini berikut ditampilkan form penilaian pekerja pada PT MNC. Selanjutnya adalah proses penilaian kerja karyawan pada PT MNC Kabel Mediacom, di mana titik awal penilaian kerja karyawan pada PT MNC Kabel Mediacom adalah mengidentifikasi sasaran-sasaran kinerja, yaitu HRD yang akan melakukan penilaian akan menentukan tujuannya seperti penilaian kerja untuk penyesuaian gaji, pemindahan kerja, pengembangan karyawan, dan juga yang lain-lain sebagainya. Selanjutnya pihak HRD di sini yang sudah menentukan sasaran dan tujuan kemudian menetapkan standar-standar kerja yang kemudian dijalankan oleh karyawan tersebut yang kemudian dinilai lagi oleh HRD. Dalam penilaian kinerja di perusahaan ini dilakukan setiap 2 kali dalam setahun, yakni pada pertengahan tahun yaitu dan juga pada akhir tahun. Selanjutnya adalah proses penilaian kerja pada PT MNC Kabel Mediacom terbagi atas 2, yakni adalah yang pertama adalah penilaian kerja untuk pegawai tetap dan kedua adalah penilaian kerja untuk pegawai outsourcing. Yang pertama adalah penilaian kerja sebagai pegawai tetap. Di sini penilaian kerja pegawai tetap dilakukan setiap 1 tahun sekali, yakni pada pertengahan atau akhir tahun. Penilaian ini dilakukan setahun 2 kali agar penilaian lebih efektif. HRD menyusun sistem mid-year dan end-year tersebut. Hal ini dimaksudkan agar penilaian menjadi lebih efisien. Yang selanjutnya adalah penilaian kerja untuk pegawai outsourcing. Untuk pegawai outsourcing karena kontrak pekerjaannya hanya 5 tahun, maka HRD memperlakukan sistem penilaian 212, di mana penilaian kerja dilakukan 2 kali dalam 1 tahun pertama dan 1 kali dalam pertengahan tahun serta 2 kali dalam akhir tahun masa kontrak kerja. Setelah habis 5 tahun masa kontrak kerja, karyawan outsourcing bisa dipindahkan kerja menjadi karyawan tetap jika hasil dari penilaian kinerja tersebut memenuhi syarat tentunya. Pada akhir masa penilaian, karyawan bersama-sama dengan HRD akan mengevaluasi hasil penilaian tersebut. Pada tahap akhir ini akan terjadi diskusi dan review dari keseluruhan pelaksanaan kerja pada 1 fiskal Kabel Mediacom. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum